Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Sri Utami. Hari ini Ibu akan membahas materi matematika wajib kelas 10, yaitu SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel. Menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dalam bentuk soal cerita. Untuk menyelesaikan SPLTV soal cerita, dibutuhkan pemisalan sehingga membentuk model matematika dan menyederhanakan sehingga terbentuklah persamaan linier 3 variabel. Penyelesaian yang paling umum dilakukan adalah dengan cara eliminasi, substitusi, ataupun eliminasi substitusi. Langkah-langkah dalam merancang model matematika yang berbentuk soal cerita sistem persamaan linier 3 variabel. Yang pertama, kita identifikasi 3 besaran yang belum diketahui nilainya. Kemudian yang kedua, nyatakan besaran tersebut sebagai variabel dengan pemisalan. Kemudian yang ketiga, rumuskan sistem persamaan linier 3 variabel yang merupakan model matematika dari masalah. Kemudian yang terakhir yaitu kita tentukan penyelesaian SPLTV yang terbentuk menggunakan metode yang sudah diajarkan, yaitu boleh menggunakan eliminasi, substitusi, atau metode gabungan atau campuran. Langsung saja kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Soal yang pertama, Tika, Rani, dan Dian berbelanja keperluan sekolah di toko yang sama. Tika membeli 2 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga Rp8.000. Rani membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga Rp6.000. Dian membeli 3 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga Rp9.000. Tentukan untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penggaris. Nah, kita menentukan harga masing-masing dari buku tulis, pensil, dan sebuah penggaris. Nah, penyelesaiannya, langkah yang pertama, kita identifikasi 3 besaran yang belum diketahui nilai atau harganya. Ketiga besaran itu ialah harga buku, kemudian harga pensil, dan harga penggaris. Kemudian langkah yang kedua, kita nyatakan besaran tersebut sebagai variabel. Kita misalkan harga buku tulis dengan variabel X, kemudian pensil dengan Y, kemudian penggaris dengan Z. Langkah yang ketiga, kita rumuskan model matematika berdasarkan soal. Dari soal diketahui 3 persamaan linier dengan 3 variabel sebagai berikut. Yang pertama, barang belanjaan Tika. Nah, di sini tadi apa? Tika membeli 2 buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga Rp8.000. Persamaannya yaitu 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan Rp8.000. Kemudian belanjaan Rani yaitu membeli buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penggaris. Berarti X ditambah 2Y tambah Z sama dengan Rp6.000. Kemudian yang terakhir, barang belanjaannya si Dian. Nah, Dian membeli 3 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penggaris dengan harga Rp9.000. Itu 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan Rp9.000. Langkah yang terakhir. Nah, sebelum langkah yang terakhir, kita dapatkan dulu 3 persamaan tersebut. Kita buatlah bentuk SPLTV-nya sesuai dengan yang di atas. Seperti ini. Nah, selanjutnya, langkah yang keempat atau yang terakhir, kita selesaikan SPLTV di atas ini dengan menggunakan metode substitusi ataupun metode eliminasi. Nah, kita juga mampu menggunakan metode campuran atau metode lain yang dirasa lebih mudah. Nah, langsung saja di sini Ibu menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Tuh tadi persamaan pertamanya 2X tambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp8.000. Kemudian sehingga ketika dikurangkan Z habis, kemudian Y juga habis, sehingga didapatlah si X-nya itu sama dengan 2.000. 2X dikurang X, kemudian 8.000 dikurang 6.000 dapatnya 2.000. Selanjutnya kita eliminasi. Tadi eliminasi 1 dan 2, sekarang eliminasi 2 dan 3. Kita masukkan persamaan keduanya, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6.000. Kemudian 3X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9.000. Nah, tadi kan tujuan awalnya Ibu menghilangkan Z. Nah, sehingga untuk eliminasi yang kedua kita juga menghilangkan variabel Z. Nah, dengan cara dikurang, dapatlah X dikurang 3X min 2X, 2Y dikurang Y dapatnya Y.
Kemudian Z-nya habis, 6.000 dikurang 9.000 dapatlah min 3.000. Ini merupakan persamaan yang keempat. Nah, kemudian karena kita X-nya tadi sudah ketemu, kita masukkan nilai X yang 2000 kita ketemu ini, kita masukkan ke persamaan yang keempat. Nah, kita masukkan, kita ganti X-nya menjadi 2000. Min 2 dikali 2000 ditambah Y sama dengan min 3000. Kemudian min 4000 ditambah Y sama dengan min 3000. Y sama dengan min 3000, min 4000 pindah ke ruas kanan jadi positif, maka Y sama dengan 1000. Selanjutnya, setelah kita dapat nilai X-nya 2000, kemudian Y-nya 1000, kita kembali ke kita substitusikan kembali dapat nilai X dan Y tadi ke salah satu persamaan yang awal, yaitu untuk mendapatkan nilai Z. Dari sini Ibu memilih persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua yaitu X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 6000. Kita masukkan X-nya 2000, kemudian Y-nya 1000. Nah, kemudian dapatlah nilai Z-nya yaitu 2000. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan nilai X dan Y yang sudah diperoleh. Kemudian kita kembalikan lagi ke pemisalan semula. Karena X tadi harga buku tulis, maka X atau buku tulis nilainya 2000. Kemudian Y harga pensil, harganya 1000. Kemudian Z itu harga penggaris, harganya Rp2.000. Oke, jadi untuk sebuah buku tulis harganya 2000, harga sebuah pensil 1000, kemudian harga sebuah penggaris yaitu 2000. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua. Suatu bilangan terdiri atas 3 angka. Jumlah ketiga angka itu sama dengan 9. Nilai bilangan itu sama dengan 14 kali jumlah ketiga angkanya. Angka ketiga dikurangi angka kedua dan angka pertama sama dengan angka ketiga. Nah, carilah bilangan itu. Nah, sebelumnya, sama seperti soal sebelumnya, kita harus membuat model matematikanya. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah kita pahami dulu arti dari soalnya, supaya bisa membentuk model matematika. Nah, kita misalkan bilangan yang dimaksud ini karena ada 3 angka bilangannya. Di sini Ibu misalkan bilangannya itu adalah A, B, dan C. Kemudian A itu menempati tempat ratusan, karena 3 angka berarti dia ratusan yang paling tinggi. Kemudian B-nya menempati puluhan, kemudian yang C menempati angka yang paling kecil yaitu nilainya satuan. Nah, ketentuan dalam soal adalah sebagai berikut. Nah, ketentuannya tadi di soal apa saja? Yang pertama katanya apa? Jumlah ketiga angka itu sama dengan 9. Berarti angkanya kan kita sudah misalkan A, B, dan C. Maka jumlah ketiga angka itu sama dengan 9. Nah, ini dapatlah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua katanya apa? Nilai bilangan itu sama dengan 14 kali jumlah ketiga angkanya. Nah, jadi nilai bilangan itu sama dengan 14 kali jumlah ketiga angkanya. Kita masukkan. Berarti tadi kan angka yang pertama ratusan, berarti 100A. Angka yang kedua puluhan, berarti kita anggap 10B. Kemudian yang satuannya tetap C, 1. Tapi 1 kan nggak perlu ditulis, yaitu C saja. Kemudian itu sama dengan 14 kali jumlah ketiga angka. Berarti 14 kali A tambah B tambah C. Kemudian 100A tambah 10B tambah C, ini kita kalikan ke dalam. 14 kali A 14A, 14 kali B 14B, 14 kali C 14C. Kemudian kita operasikan yang A dengan yang A, kemudian yang B dengan yang B, kemudian yang C dengan yang C. 100A dikurang, ini pindah ke kiri jadi kurang, 10B dikurang 14B, kemudian C dikurang 14C sama dengan 0. Dapatlah 86A dikurang 4B dikurang 13C sama dengan 0. Ini dapat persamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi, apa katanya? Angka ketiga dikurangi dengan angka kedua dan angka pertama sama dengan angka ketiga. Berarti angka ketiga berarti kan C dikurang angka kedua itu berarti B. Kemudian angka ketiga dikurangi angka kedua dan angka pertama, berarti dikurangi angka kedua dan angka pertama. Berarti C dikurang B dikurang A sama dengan 3. Nah, berarti C kurang B kurang A sama dengan 3. Atau bisa kita tulis, kita urutkan A-nya jadi di depan. Karena A-nya di sini kan nilainya negatif. Kita buat dikali negatif berarti ini semua. Supaya nilai A-nya jadi positif di depan.
Berarti A-nya jadi positif, B-nya kan nilainya negatif, jadi positif juga karena kita kalikan negatif. Nah, C-nya karena dia positif, kita kalikan negatif, dia jadinya negatif. Kemudian 3 karena dia positif, kita juga kalikan dengan negatif. Dia dapatnya minus 3, sehinggalah terbentuk persamaan yang ketiga. Nah, kemudian dari sini kita peroleh SPLTV yang di atas tadi. Persamaan yang pertama tadi A tambah B tambah C sama dengan 9. Kemudian persamaan kedua 86A kurang 4B kurang 13C sama dengan 0. Kemudian yang ketiga A tambah B kurang C sama dengan minus 3. Kemudian kita selesaikan menggunakan metode yang sudah Ibu ajarkan. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV tersebut kita akan menggunakan metode gabungan. Nah, di sini Ibu pakai metode gabungan. Nah, kita eliminasi dulu. Eliminasi variabel B pada persamaan 1 dan 3. Nah, di sini 1 dan 3 ini kita eliminasi. Tapi kebetulan di sini bisa hilang si A dan si B. Karena angkanya sama C juga angkanya sama. Tapi A dan B ketika dikurangkan nilainya habis. Sedangkan si C ketika dikurangkan nilainya malah bertambah. Sehingga didapatlah 2C sama dengan 9 dikurang minus 3, 12. Maka C dapatlah nilainya 6. Kemudian kita masih mengeliminasi. Nah, karena tadi sebenarnya tujuan awalnya di sini kita mau menghilangkan variabel B, tapi kebetulan A juga nilainya bisa dihilangkan, tapi tujuan utamanya kita menghilangkan si B. Berarti untuk eliminasi yang kedua kita juga tujuannya menghilangkan si B. Maka untuk menghilangkan si B yang atas perlu kita kalikan dengan 4, kemudian yang bawah kita kalikan dengan 1 untuk persamaan 1 dan 2. Nah, di sini dapatlah yang pertama kita kalikan dengan 4 ya. Berarti 4A tambah 4B tambah 4C sama dengan 36. Kemudian yang bawah tetap. Oke. Kemudian 4A ditambah 86A dapatnya 90A. Kemudian B-nya habis ya. Nah, untuk mengeliminasi di sini dia ditambah agar si B itu habis. Makanya dia 4A ini ditambah dengan 86A dapatnya 90A, kemudian 4B ditambah min 4B habis, 4C ditambah min 13C dapatnya min 9C sama dengan 36 tambah 0 tetap 36. Dapatlah persamaan 90A dikurang 9C sama dengan 36. Ini sama-sama kita bagi dengan 9 biar angkanya lebih kecil. Dapatlah 10A kurang C sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan nilai C yang kita dapat di eliminasi yang pertama itu C-nya 6, kita masukkan ke persamaan 10A kurang C sama dengan 4. Nah, sehingga diperoleh nilai A-nya yaitu 10A kurang C sama dengan 4, 10A sama dengan C-nya kita ganti 6 sehingga dikurang 6 sama dengan 4, 6 pindah ke kanan jadi tambah, 10A sama dengan 10, maka nilai A-nya dapatlah 1. Karena kita sudah dapat nilai A, kemudian nilai C tadi juga 6, kita substitusikan ke persamaan awal. Nah, di sini kita pakai persamaan yang pertama. Sehingga kita peroleh nilai B-nya seperti berikut. A-nya tadi 1, B-nya belum diketahui, kemudian C-nya 6 sama dengan 9. 1 tambah 6, 7. 7 pindah ke kanan jadi dikurang. Maka B 9 kurang 7 dapatlah nilai B-nya 2. Sehingga didapat nilai A-nya 1, B-nya 2, kemudian C-nya 6. Maka bilangan tersebut adalah, kita kembalikan ke asalnya. Kan 3 angka tuh, berarti A1 berarti 100, B-nya 2, 20, C-nya 6. Berarti bilangan tersebut adalah 126. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian untuk materi SPLTV mungkin Ibu rasa sudah selesai, sudah cukup sampai di sini. Berarti minggu depan kita masuk ke materi bab selanjutnya. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like.